Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Laskar yang beranggotakan saya sendiri Rizky Zardu. Saya Emar Faldo. Kata ini, saya Latia Kaburan, saya Fitri Rizky Ramadhani, saya Selas Erani. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Konstitusi Indonesia. Saya Sila Syairani yang akan membahas sejarah konstitusi di Indonesia, terutama pada dua masa, yaitu yang pertama pada masa Rangering Regelman, yang kedua pada masa Indonesia Staatsregeling. Nah, seperti apa sih kondisi sejarahnya pada dua masa tersebut? Mari kita simak video penjelasan dari saya. Sejarah konstitusi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, menariknya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bukanlah satu-satunya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, sebab sebelumnya dan sesudahnya Indonesia pernah memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUD 1950, dan Undang-Undang 1945. Nah, bahkan pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda pernah memberlakukan Indonesia Staatsregeling dan Rangering Reglement yang dijadikan hukum dasar layaknya sebuah undang-undang dasar. Nah, terus ada masa Rangering Reglement atau lengkapnya yang disebut dengan Reglement of Het Beleid der Regering in Netherlands Indie, yang secara harfiah berarti peraturan pemerintah yang memiliki kedudukan setingkat dengan Undang-Undang Dasar atau Grondwet. Nah, sedangkan secara yuridis yaitu peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh Raja atau Ratu Belanda bersama parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Hindia Belanda. Nah, hal ini tuh merupakan amanat dari pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 Grondwet Belanda yang menyatakan bahwa Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atau daerah jajahan dan harta kerajaan. Nah, kemudian Rangering Reglement ini mengalami 4 kali perubahan, yaitu yang pertama, perubahan pertama itu pada tanggal 22 Desember tahun 1818 yang ditetapkannya Rangering Reglement yang dimasukkan dalam lembaran negara Hindia Belanda atau Staatswet van Nederlands Indie. Yang perubahan kedua yaitu pada tanggal 30 Agustus 1827 yang ditetapkannya Rangering Reglement dalam Staatsblad 1827 nomor 29. Nah, terus ada perubahan ketiga yaitu pada tanggal 16 Mei tahun 1869 ditetapkannya Reglement of Het Beleid der Regering in Nederland Indie dalam Staatsblad 1830 nomor 10. Nah, yang keempat yaitu pada tanggal 20 Februari pada tahun 1836 dengan ditetapkannya Rangering Reglement dalam Staatsblad 1836 nomor 10. Nah, terus Indonesia Staatsregeling atau yang biasa disingkat dengan IS adalah undang-undang dasar yang mengatur tentang negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari tahun 1926 pengganti dari Rangering Reglement yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, karena adanya perubahan Grondwet Belanda pada tahun 1922. Nah, pada masa berlakunya IS, pembentukan peraturan Hindia Belanda dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda bersama-sama dengan Volksraad, yaitu parlemen atau lembaga perwakilan rakyat yang sebagian besar anggotanya terdiri dari orang Indonesia asli. Jadi meskipun pada saat itu masih dipegang oleh Hindia Belanda, tetapi orang Indonesia turut serta dalam pembentukannya. Selayaknya sebuah konstitusi, Indonesia Staatsregeling juga mengatur masalah ketatanegaraan dan alat-alat kelengkapan negara di Hindia Belanda. Meskipun demikian bukan berarti harus ada perubahan terhadap organ-organ yang telah ada sebelumnya. Nah, ketentuan ini diatur dalam bab 6 tentang kekuasaan raja, khususnya artikel 61 ayat 1 dan 2 Grondwet 1922 yang mengatur lembaga-lembaga pemerintahan di Hindia Belanda. Yakni salah satu ketentuan menarik dari Indonesia Staatsregeling adalah adanya pembagian golongan untuk masyarakat Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam pasal 163 Indonesia Staatsregeling yang terdiri dari 1. Golongan Eropa, kedua golongan timur asing, dan ketiga adalah golongan pribumi atau bumi putra. Nah, keberadaan Indonesia Staatsregeling sebagai peraturan yang seolah-olah dijadikan konstitusi Hindia Belanda tetap dipertahankan pada masa pendudukan Jepang. Meskipun secara de jure pemerintahan Jepang di Hindia Belanda itu diatur dalam peraturan Bala Tentara Jepang atau Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942. Namun, semua badan-badan pemerintahan termasuk hukum dan undang-undang dari pemerintah Belanda tetap diakui untuk sementara waktu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang. Nah, hal ini berarti IS itu tadi tetap berlaku meskipun beberapa posisi tertentu dibekukan seperti Volksraad,
Volksraad, Raad van Nederlands, Indi, dan Gubernur Jenderal yang diganti dengan Gun Seikan. Masa UUD 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengesahkan draft konstitusi yang selanjutnya dikukuhkan oleh KNEP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. UUD merupakan rancangan dari BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Secara matematis, PPKI hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam untuk mengesahkan rancangan UUD. Waktu yang cepat ini disebabkan tuntutan serta keadaan yang mengharuskan negara Indonesia yang baru merdeka harus segera memiliki konstitusi. Selain itu, dengan melihat situasi politik yang masih dalam suasana perang Pasifik, menjadikan PPKI tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan perdebatan dalam membahas UUD, sehingga Founding Fathers sepakat untuk mengesahkan terlebih dahulu konstitusi yang telah mereka susun sebelumnya, sebagai konstitusi sementara sampai dengan adanya waktu yang memungkinkan bagi mereka untuk menyempurnakannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua PPKI, yakni Soekarno sebagai berikut. Undang-undang dasar yang membuat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah undang-undang dasar kilat. Nanti, kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula ini adalah Révolution Groundwork. 35 naskah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI ini terdiri dari atas pembukaan, isi atau batang tubuh, aturan peralihan, aturan tambahan, dan penjelasan. Adapun 16 bab dari UUD 1945 sebagai berikut. Bab 1, bentuk dan kedaulatan. Bab 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab 3, kekuasaan pemerintah negara. Bab keempat, Dewan Pertimbangan Agung. Bab kelima, Kementerian Negara. Bab keenam, pemerintah daerah. Bab ke-7, Dewan Perwakilan. Bab ke-8, hal keuangan. Bab ke-9, kekuasaan kehakiman. Bab ke-10, warga negara. Bab ke-11, agama. Bab ke-12, pertahanan negara. Bab ke-13, pendidikan. Bab ke-14, kesejahteraan sosial. Bab ke-15, bendera dan bahasa. Bab ke-16, perubahan Undang-Undang Dasar. Beberapa pokok-pokok sistem yang pemerintah negara yang diatur dalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Restat. Yang kedua, sistem konstitusional. Selanjutnya, kekuatan negara tertinggi berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden sebagai penyelenggara negara posisinya di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sementara itu, aturan peralihan dalam UUD 1945 berfungsi sebagai jembatan kekuasaan. Sebab pada saat itu, Indonesia memiliki peringkat lainnya negara yang baru merdeka. Apabila merujuk pada pasal 1 sampai pasal 4 aturan peralihan, disepakati hal-hal sebagai berikut. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Pasal 1. Segala badan negara dan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2. Untuk pertama kali, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal 3. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4. Pasal kedua aturan peralihan ini memberikan landasan yuridis untuk tetap memberlakukan aturan yang berlaku di masa Hindia Belanda, seperti Indisstadsregeling. Akan tetapi, tidak semua ketentuan dari IS tetap diberlakukan. Misalnya, pasal 163 IS yang mengatur pembagian golongan bangsa Indonesia dan pasal 131 IS yang mengatur pembagian hukum bagi golongan-golongan tersebut. Ketentuan pasal 131 IS dianulir dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, ketentuan pasal 163 IS dianulir melalui pasal 26 ayat 1 UUD 1945 bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Kemudian dipertegas dalam penjelasan pasal 26 ayat 1 bahwa orang-orang bangsa lain misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan-peranakan yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda menghasilkan berdirinya Republik Indonesia Serikat. Konferensi tersebut dihadiri oleh Muhammad Hatta sebagai delegasi Republik Indonesia, Sultan Hamid II sebagai delegasi daerah-daerah yang membentuk aliansi untuk permusyawaratan federal, atau bisa juga disebut dengan BFO, Mr. Van Seven sebagai delegasi pemerintah Belanda. Sidang konferensi meja bundar yang ditutup pada 2 November 1949 berhasil menyepakati 3 kesepakatan, antara lain, yang pertama, berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang berisi 3 hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, status Uni, dan juga persetujuan perpindahan. Yang ketiga, mendirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Belanda. Hasil 3 kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat
yang diparaf oleh delegasi Republik Indonesia dan juga BFO pada 29 Oktober 1949. Adapun Konstitusi Republik Indonesia Serikat meliputi mukadimah atau pembukaan, batang-batang tubuh yang berisi 6 bab 197 pasal, dan juga lampiran pokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat memuat ketentuan berdasarkan yang berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pemerintahan bersifat federal yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat satuan-satuan negara yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Yang kedua, alat-alat perlengkapan negara Federal Republik Indonesia Serikat ialah Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Yang ketiga, terdapat 44 butir ketentuan yang mengatur secara detail mengenai hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Secara keseluruhan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku untuk negara Indonesia Serikat, namun tidak menghapus berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta. Adapun bagian-bagian daripada Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai berikut. Bab 1, Negara Republik Indonesia Serikat. Bagian 1, Bentuk Negara dan Kedaulatan pasal 1 sampai dengan kemudian pasal 2, Daerah Negara pasal 2, bagian 3, Lambang Negara dan Bahasa Negara, pasal 3 dan pasal 4, bagian 4, Kewarganegaraan dan Penduduk Indonesia pasal 5 dan pasal 6, bagian 5, Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia pasal 7 sampai dengan pasal 33, bagian 6, Asas-asas Dasar pasal 34 sampai dengan 41. Bab 2, Republik Indonesia Serikat dan negara-negara bagian. Bagian 1, Daerah-daerah bagian pasal 42 sampai dengan pasal 50, bagian 2, Pembagian penyelenggaraan pemerintahan antara Republik Indonesia Serikat dengan negara-negara bagian, pasal 51 sampai dengan pasal 63. Bagian 3, Daerah-daerah Swapraja, pasal 64 sampai dengan pasal 67. Bab 3, Perlengkapan Republik Indonesia Serikat. Bagian 1, Pemerintah, pasal 68 sampai dengan pasal 79, bagian 2, Senat pasal 80 sampai dengan 97, bagian 3, Dewan Perwakilan Rakyat pasal 98 sampai dengan pasal 112, bagian 4, Mahkamah Agung pasal 113 dan pasal 114, bagian 5, Dewan Pengawas Keuangan pasal 15 dan pasal 116. Bab 4, Pemerintahan. Bagian 1, Ketentuan-ketentuan umum pasal 117 sampai dengan pasal 126, bagian 2, Perundang-undangan pasal 127 sampai dengan pasal 143, bagian 3, Pengadilan 144 sampai dengan pasal 163, bagian 5, Keuangan pasal 164 sampai dengan pasal 173, bagian 5, Perhubungan luar negeri pasal 174 sampai dengan pasal 178, bagian 6, Pertahanan kebangsaan dan keamanan umum pasal 179 sampai dengan pasal 185. Bab 5, Konstituet pasal 186 sampai dengan pasal 189. Bagian 6, Bab 6, Perubahan ketentuan peralihan dan penutup. Bagian 1, Perubahan pasal 190 sampai dengan pasal 191. Bagian 2, Ketentuan peralihan 192 pasal 195. Bagian 3, Ketentuan penutup pasal 196 dan pasal 197. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar sementara 1950. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat ternyata mendapatkan penolakan dari negara bagian lainnya. Negara bagian Jawa Timur merupakan negara pertama yang mengusulkan tugas-tugas pemerintahnya kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Pasundan ikut mengusulkan agar tugas-tugas pemerintahnya diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kemudian, pada akhirnya negara lainnya melakukan hal yang sama hingga awal bulan Mei 1950, tinggal bagian timur yang belum menyerahkan tugasnya. Selanjutnya pada awal Mei, yaitu tepat tanggal 19 Mei 1950, ditandatangani piagam persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke negara kesatuan. Selanjutnya, untuk menindaklanjutinya, maka dibentuk sebuah panitia yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar sementara. Nantinya, disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP Republik Indonesia, DPR, dan Senat Republik Indonesia Serikat. Naskah Undang-Undang Dasar 1950 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri atas mukadimah, 6 bab, 146 pasal, dan 1 aturan peralihan.
Undang-Undang Dasar sementara bersifat sementara, yang digunakan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dan bentuk negara serikat menjadi kesatuan. Selanjutnya, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Konstituante diberi tugas membentuk konstitusi yang parlemen. Ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan hampir 2,5 tahun bersidang, konstituante tidak dapat membuat konstitusi. Sebab tidak pernah mencapai kosum 2/3. Situasi ini semakin parah dan muncul pemberontakan di berbagai daerah seperti DITII di Aceh pada tanggal 20 September 1953. Konflik ini sampai membuat Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956. Menghadapi ini, Presiden Soekarno memberi amanat pada sidang konstituante dengan membuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui proses amandemen. Namun, amanat Presiden menjadi perdebatan panas yang tidak selesai dalam konstituante, terutama mengenai kembalinya konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu, Presiden Soekarno menggunakan jalur darurat dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mulai ditetapkan dekret, maka tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta pembentukan DPAS akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai nilai konstitusi dan klasifikasi konstitusi. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang nilai konstitusi. Baiklah, di dalam bukunya Kahn Lowenstein yang berjudul Reflection on the Value of Constitution in Our Revolutionary Acts, membagi nilai konstitusi itu menjadi 3. Yang pertama ada nilai semantik, nilai normatif, dan nilai nominal. Lowenstein juga menetapkan bahwa pertanyaan apakah sebuah konstitusi seharusnya dicirikan sebagai normatif, nominal, atau semantik tidak dapat diputuskan sebagai suatu peraturan dari teksnya saja. Karena konstitusi biasanya diam di sebagian besar bagian penting dari proses kekuasaan seperti sistem pemilu, partai politik, dan kelompok jamak. Di sini saya akan jelaskan lebih jelas nilai-nilai konstitusi. Baiklah, di nilai konstitusi itu ada nilai normatif. Konstitusi yang merupakan ketentuan-ketentuan konstitusi dijadikan pedoman atau pegangan yang mutlak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, selanjutnya ada nilai semantik konstitusi merupakan konstitusi hanya sebatas legalitas penguasa untuk mengatur, tetapi di dalam ini dibekukan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada nilai nominal konstitusi yang merupakan terdapat beberapa pasal yang tidak dapat diberlakukan dengan baik atau bisa juga di beberapa wilayah tertentu terdapat pasal yang sama sekali tidak dapat ditetapkan. Nah, 3 nilai konstitusi ini tadi dapat dijadikan acuan untuk menilai konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua tentang klasifikasi konstitusi, di mana konstitusi sebagai sebuah dokumen hukum tertinggi suatu negara juga dipengaruhi oleh tradisi di masing-masing negara tersebut. Contohnya di negara civil law, misalnya semua konstitusinya berupa dokumen yang tertulis. Sebaliknya, di negara Anglo-Saxon atau common law seperti Inggris dan Kanada tidak memiliki konstitusi tertulis. Klasifikasi semacam ini diamini oleh Virgil Projokoro dan M. Solih Lubis, yang membagi konstitusi hanya satu klasifikasi, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Di sini saya jelaskan beberapa salah satu penjelasan dari masing-masing klasifikasi konstitusi yang ada, yaitu konstitusi tertulis atau bernaskah dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi dianggap tertulis apabila dituangkan ke dalam naskah atau tulisan seperti halnya hukum tertulis yang termuat dalam undang-undang. Sementara itu, dikatakan konstitusi tidak tertulis jika dituangkan ke dalam naskah seperti halnya hukum yang tidak tertulis seperti kebiasaan atau konvensi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan konstitusi. Jadi perubahan konstitusi itu ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu perubahan konstitusi melalui badan legislatif, yang dimana badan legislatif di sini diamanahkan untuk membuat undang-undang. Cara yang kedua yaitu perubahan konstitusi melalui referendum. Referendum diartikan sebagai persetujuan rakyat secara langsung. Cara
ketiga yaitu amandemen yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian pada negara yang berbentuk serikat atau federal. Yang keempat yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Badan Edeho atau badan khusus yang pernah dilakukan sebelumnya oleh negara Indonesia pasca bubarnya negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian di sini juga saya ingin menjelaskan mengenai konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi, yaitu yang pertama penyampaian penjelasan mengenai APBN yang dilakukan oleh presiden, yang kedua yaitu adanya menteri negara non-departemen dalam praktik ketatanegaraan, yang ketiga yaitu ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR pada tahun 1983, yang keempat foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan, dan yang kelima yaitu adanya program 100 hari untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.